Amma ba'du. Saudaraku, para ahli ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Yang artinya, dan dia memberinya rezeki dari yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi kalau kita betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencukupi kita, akan memberikan kita kebahagiaan. Rezeki itu bukan cuma uang. Rezeki itu di sekujur badan kita ini banyak. Bahkan udara pun termasuk rezeki. Tulang yang bisa digerakkan, ini rezeki. Kita bisa datang ke masjid, ini rezeki. Tulang kita digerakkan untuk rukuk, untuk sujud, tidak terasa sakit, tidak terasa pedih, ini rezeki. Bahkan bisa datang ke masjid pun itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, rezeki yang sangat besar. Banyak orang-orang yang tertipu, dia mendapatkan rezeki uang, tapi dia rezeki hidayah tidak mendapatkan. Ini bukan rezeki yang sebenarnya. Dia tertipu dengan rezeki-rezeki yang semu, yang palsu, yang menipu dirinya. Maka dari itu kita ini bersyukur, harus kita bersyukur. Kita masih bisa datang ke masjid, masih bisa ruku, masih bisa sujud. Ini rezeki yang sangat besar. Besar. Kita bisa menghirup udara, subhanallah. Oksigen itu mahal, di rumah sakit itu mahal, biaya obat itu mahal, dokter itu mahal. Kalau orang kakinya patah, mahal biayanya, bisa sampai 35 juta. Mahal sekali. Itu pun belum tentu bisa sembuh. Kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini rezeki yang besar. Tangan kita bisa digerakkan, bisa datang ke masjid, apalagi bisa digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Kita syukuri, kita tingkatkan. Dan bukan karena kekuatan musuhmu, tapi karena kemaksiatanmu. Ingat ini, sesungguhnya kalian diberi kemenangan oleh Allah karena kemaksiatan yang dilakukan oleh musuh-musuh kalian. Jadi kita mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala ini karena kemaksiatan yang dilakukan oleh musuh-musuh kita. Jadi hati-hati, jangan berbuat maksiat. Perbuatan maksiat itu bisa menghancurkan masa depan kita, merusak masa depan kita, mendapatkan kekalahan. Orang yang berbuat maksiat, dia kalah, belum apa-apa sudah kalah. Kalah dengan setan. Untuk memerdekakan dirinya saja dari jajahan setan belum bisa, masih terjajah. Sehingga nurut, tunduk, patuh kepada aturan-aturan setan, sehingga meninggalkan perintah-perintah Allah. Ini orang yang kalah. Orang yang menang, orang yang bertakwa kepada Allah. Dia mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya kalian diberi kemenangan oleh Allah karena kemaksiatan yang dilakukan oleh musuh kalian. Namun jika kalian juga melakukan kemaksiatan itu, maka merekalah yang dimenangkan. Bertaubatlah wahai kaum muslimin, agar Allah mengangkat prahara demi prahara ini. Tidaklah turun sebuah musibah kecuali karena dosa.
Jadi musibah itu bisa turun karena dosa-dosa manusia, karena perbuatan keji, karena perbuatan zalim, karena perbuatan maksiat, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah terangkat kecuali dengan bertaubat. Jadi banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah diri kita yang kadang-kadang masih malas untuk sholat berjamaah. Lihatlah apa yang kita sudah berhak untuk diberi. Lihatlah apa kita sudah berhak untuk diberikan kemenangan. Lihatlah dan bertaubatlah. Musibah ini diangkat oleh Allah. Semua itu bermula dari dosa-dosa kita. Jadi bertobatlah wahai kaum muslimin. Orang yang bertobat insya Allah dia diangkat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kemenangan dari jajahan-jajahan setan. Kalau orang itu tidak mau bertobat, dia tenggelam dalam kemaksiatan, dalam perbuatan dosa, dalam perbuatan keji, dia terjajah oleh setan. Dia tidak bisa menghindari makanan-makanan yang haram. Dia terjajah oleh setan. Dia kalah dengan hawa nafsunya, sehingga dia tunduk patuh mengerjakan perintah-perintah setan. Karena apa? Karena kalah. Maka dari itu kita harus berjuang dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bertobat, betul-betul sering-sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat ini insya Allah bisa mendatangkan pertolongan Allah. Tobat bisa mendatangkan ketenangan, menangisi dosa-dosa, bisa mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, kenikmatan. Maka dari itu mari kita sering-sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak cucu Adam itu berdosa, bersalah, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa, bersalah, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah, banyak-banyak berzikir, mengingat Allah dengan sekujur badan kita ini, gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita mendapatkan kemenangan, semoga kemenangan yang sebenar-benarnya, kemenangan di dunia dan semoga kemenangan di akhirat kelak. Maka dari itu kita mari betul-betul perhatikan, jauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diperintahkan oleh Allah kerjakan. Semua yang dilarang jauhi. Insya Allah kita bisa mendapatkan kemenangan. Semoga kita diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Maka dari itu mari kita betul-betul meningkatkan ketakwaan kita ini dengan bersungguh-sungguh. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mari kita gunakan waktu-waktu kita ini dengan yang sebaik-baiknya. Tenaga kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sisa-sisa umur kita ini gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kebenaran, untuk memberantas kebatilan, untuk betul-betul menegakkan perintah-perintah Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.